Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang transformasi digital bisnis usaha retail. Ini adalah kelompok yang melakukan presentasi untuk video kali ini. Anggota kelompoknya. Nah, apa aja yang dibahas di sini? Yang pertama adalah apa itu transformasi digital. Jadi kita harus tahu dulu tentang pengertian dari transformasi digital itu apa. Mungkin banyak dari teman-teman yang mungkin ada kebingungan dengan arti ini. Jadi kita jelaskan dulu apa itu transformasi digital. Kemudian yang kedua adalah pengertian dan fungsi bisnis retail. Bisnis retail itu apa dan fungsinya itu buat apa sih kalau di dunia bisnis atau bidang usaha. Kemudian yang kedua adalah mengapa harus dilakukan transformasi digital untuk bidang retail tentunya. Kemudian manfaat transformasi digital untuk bisnis retail, dan yang terakhir adalah dampak positif dan negatif dari transformasi digital tersebut. Nah, makalah ini nantinya bisa di-download oleh teman-teman di bagian link description box. Nah, tujuannya adalah memberikan wawasan kepada para pembaca tentang pentingnya transformasi digital untuk bisnis retail, khususnya di era pandemi saat ini. Nah, untuk materi yang pertama tentang transformasi digital akan dibawakan oleh Mbak Gita. Silakan Mbak Gita. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah transformasi digital. Pengertiannya merupakan pengintegrasian teknologi pada suatu bidang kegiatan. Pada dasarnya, transformasi digital merupakan perubahan dalam cara beroperasi dan dalam memberikan nilai-nilai kepada klien atau pelanggan. Perubahan ini memaksa entrepreneur untuk menantang status quo, terus bereksperimen dan berani dalam menghadapi kegagalan. Maka setiap bisnis mengalami transformasi digital yang berbeda-beda sesuai dengan tantangan dan permintaan klien atau pelanggan. Baik, terima kasih Mbak Gita. Kemudian untuk pengertian dari bisnis retail akan dibawakan oleh Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Ya, untuk yang kedua ada bisnis retail yang merupakan bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Yaitu konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengkonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Dan bisnis retail berbeda dari bisnis grosiran. Konsumen bisnis retail tidak menjual kembali produk yang telah dibelinya. Sementara konsumen bisnis grosir menjual kembali produk yang telah dibelinya. Hal ini berdampak besar pada harga barang yang ditawarkan di level retail atau grosir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi contohnya usaha retail itu misalkan usaha retail sepatu, misalkan harga sepatunya adalah 1 juta. Maka konsumen membeli dengan harga sekian dan diharapkan tidak menjualnya lagi. Nah, apabila konsumen tersebut ingin menjadi grosir atau ingin membeli dalam jumlah banyak, tentunya harganya tidak akan berupa 1 juta. Tapi misalkan harganya akan dipotong 100.000 atau dengan harga 900.000 per pasang sepatunya. Jadi misalkan si pembeli ini akan membeli 12 pasang sepatu atau 1 lusin, maka dari setiap sepatu si penjual tersebut atau pembeli grosir tersebut akan menjual lagi dengan untung 100.000 per pasang sepatu. Namun ada juga konsumen yang menjual lagi produk retail atau biasanya disebut sebagai reseller. Biasanya dia akan membeli dengan harga retail namun menjualnya dengan harga yang mahal. Misalkan sepatu dengan harga 1 juta dia jual dengan harga 1.200.000. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang fungsi dari bisnis retail akan dibawakan oleh Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah. Ya, terima kasih Mas Yoga. Fungsi bisnis retail ada 4, yaitu yang pertama, ujung tombak pemasaran. Fungsi bisnis retail yang utama adalah menjadi bagian terakhir dari rantai pasokan barang dari produsen ke konsumen. Fungsi bisnis retail amat penting untuk menjaga agar produsen biar fokus dalam memproduksi barang tanpa harus terganggu oleh banyaknya usaha yang harus dilakukan untuk berhadapan dengan konsumen yang ingin membeli produk untuk dikonsumsi. Lalu yang kedua, memudahkan konsumen mendapatkan produk. Bisnis retail juga berfungsi sebagai perantara untuk memudahkan konsumen dalam membeli barang. Bisnis retail untuk memudahkan konsumen membeli barang secara satuan dan menyediakan berbagai jenis barang dalam satu lokasi. Lalu yang ketiga, membantu
promosi produk. Fungsi penting lain bisnis retail adalah untuk menawarkan produk kepada konsumen secara maksimal. Itu sebabnya, pada bisnis retail jenis apapun, selalu memiliki tenaga penjualan atau sales marketing, pelayanan pelanggan, serta katalog produk. Bisnis retail tidak sekedar menjual barang, namun juga termasuk mempromosikan barang dan mengedukasi konsumen akan produk yang dijualnya. Dan yang terakhir yaitu observasi pasar. Bisnis retail berhubungan langsung dengan konsumen, maka retail sekaligus menjadi ujung tombak untuk mengetahui perilaku konsumen dan tren pasar. Bisnis retail mendapatkan timbal balik langsung dari konsumen, sehingga bisnis retail bisa mengembalikan pada grosiran atau produsen. Dengan demikian, keberlangsungan produk bisa terjaga. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Aisyah untuk penjelasan fungsi bisnis retail sendiri. Kemudian untuk materi selanjutnya tentang transformasi digital untuk bidang retail akan dibawakan oleh Mas Rizal. Silakan Mas Rizal. Terima kasih Mas Yoga. Transformasi digital untuk bisnis retail, hal yang perlu disiapkan. 1. Transformasi digital memanfaatkan big data untuk mendekatkan konsumen dan produsen, yang lokasinya dilaksanakan oleh promosi badan usaha terlebih pada situasi pandemi. Seperti ini, banyak masyarakat yang tidak bisa keluar rumah untuk melakukan transaksi jual beli. Transformasi digital juga dapat mempererat koneksi antara badan usaha dan konsumen. Contohnya, jika seorang pelanggan membeli video game melalui situs web resmi perusahaan, ia harus mendapat rekomendasi game lain yang disukainya. 2. Menyiapkan sumber daya untuk digitalisasi. Saat ini pembisnis retail secara besar akan mampu menguasai pasar melalui kekuatan finansial. Namun bisnis retail dengan finansial terbatas masih bisa menguasai pasar, salah satunya melalui peningkatan kemampuan mereka. 3. Manajemen operasional dan pemanfaatan teknologi. Pembisnis retail selanjutnya harus mampu melakukan analisis cost and benefit agar penggunaan sumber daya yang dimiliki akan memberi manfaat maksimal. Hal ini terdapat untuk memberikan perhatian khusus pada pelanggan spesifik. Baik, terima kasih Mas Rizal. Jadi untuk transformasi digital yang pertama ya harus siapkan adalah data. Jadi contohnya tadi seperti yang sudah dibilang oleh Mas Rizal bahwa pelanggan membeli video game melalui situs resmi web perusahaan. Jadi ketika pelanggan itu membeli sebuah konten dari produsen tersebut, maka pelanggan tersebut akan mengisi sejumlah formulir misalkan nama, tanggal lahir, atau misalkan alamat email, dan juga jenis game yang akan dibeli. Nah, biasanya perusahaan tersebut akan menyimpan datanya yang digunakan untuk yang akan disimpan sebagai big data. Big datanya ini nanti akan digunakan untuk melakukan rekomendasi ulang apabila produsen tersebut atau perusahaan tersebut mengeluarkan game dengan genre yang sama. Misalkan kita membeli game dengan genre action, dengan titel misalkan game A. Kemudian bulan depan perusahaan tersebut akan mengeluarkan game action juga, tapi dengan judul yang berbeda, game B. Maka si pelanggan ini akan mendapatkan rekomendasi via email bahwa perusahaan tersebut mengeluarkan game baru yang mirip dengan game yang pertama. Seperti itu contohnya. Kemudian bisa juga kalau misalkan contohnya dalam bidang pangan misalkan sebuah perusahaan tersebut menjual biskuit. Bisa saja setelah membeli biskuit tersebut dari marketplace ataupun web ataupun via chat di WhatsApp misalkan, maka customer service dapat menanyakan bagaimana responnya setelah memakan biskuit dari perusahaan tersebut, apakah rasanya enak, apakah memuaskan, atau ada kritik dan saran. Nah, hal seperti itu yang bisa mendekatkan antara produsen dan juga konsumen. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah menyiapkan sumber daya untuk digitalisasi. Nah, menyiapkan sumber daya untuk digitalisasi yang dimaksud di sini adalah perusahaan retail harus menyiapkan sejumlah perangkat yang siap digunakan untuk melakukan yang namanya transformasi digital. Transformasi digital ini sebenarnya sudah dilakukan secara otomatis oleh banyak sekali negara yang sudah maju. Tapi untuk negara yang masih berkembang seperti Indonesia,
perlu adanya edukasi tentang pentingnya mentransformasikan penjualan konvensional menjadi penjualan yang lebih modern seperti lewat WhatsApp, lewat marketplace, Instagram, dan masih banyak lain. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, tujuannya adalah untuk mencapai konsumen yang letaknya jauh, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, bahwa orang-orang sangat terbatas untuk melakukan transaksi jual beli. Mereka lebih sering menggunakan layanan online. Seperti itu. Kemudian setelah menyiapkan big data dan juga sumber daya yang sudah mumpuni, maka perlu adanya manajemen operasional. Jadi contohnya seperti big data tadi itu harus ditata dengan sedemikian rupa bahwa data ini adalah investasi perusahaan untuk melakukan promosi nantinya. Dan juga sumber daya tersebut termasuk sumber daya alam dan juga sumber daya manusia itu harus dimanfaatkan dan dijaga karena itu adalah sebuah aset yang nantinya bisa digunakan di masa depan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang dampak positif dari transformasi digital akan dibawakan oleh Mbak Gita. Silakan Mbak Gita. Baik, terima kasih juga. Jadi terkait dampak positif dari transformasi digital, yang pertama ada dapat memangkas biaya sumber daya manusia. Sistem dan bisnis yang menggunakan cara tradisional bukan saja sulit, tetapi biaya operasionalnya pun besar. Karena memiliki proses yang lama dan membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah banyak. Maka proses transformasi digital akan memangkas sebagian besar biaya yang dikeluarkan dari penggunaan sumber daya manusia yang produktif. Yang kedua, ada semua serba tersistem dan otomatis. Salah satu teknologi andalan dalam transformasi digital adalah otomatisasi. Otomatisasi memungkinkan sistem bekerja secara independen tanpa campur tangan manusia. Artinya sistem ini bisa bekerja 24 jam non-stop secara efektif dan produktif. Dengan memakai teknologi yang satu ini, pekerjaan repetitif akan rendah risiko dan hasilnya akan lebih maksimal. Jika selama ini pekerjaan repetitif ini membutuhkan SDM yang sangat besar, kini semuanya bisa dilakukan dengan teknologi. Salah satu contoh teknologi otomatisasi yang ditawarkan oleh perusahaan biasanya social distance monitoring. Dengan mewabahnya COVID-19 dan penerapan new normal, dapat memantau pelaksanaan social distancing di mall, pasar, atau ruang publik lainnya melalui CCTV. Yang ketiga adalah lahirnya produk dan layanan baru. Kini, setiap orang di perusahaan bisa berinovasi dan menciptakan produknya sendiri. Sebagai contoh, teknologi analitik data yang diimplementasikan di proses produksi produk. Teknologi ini sanggup menganalisa error dan tren pasar secara otomatis. Berdasarkan hasil analisa ini, bisa merancang produk atau layanan yang baru, tentu saja dengan kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan keinginan pasar. Yang keempat, meningkatkan produktivitas bisnis. Salah satu manfaat yang tak terbantahkan dari transformasi digital adalah peningkatan produktivitas. Dengan adanya transformasi besar-besaran pada model bisnis, layanan, ataupun produk, perusahaan atau organisasi akan menjadi lebih produktif. Semua ini berkat kekuatan teknologi digital yang mampu memangkas proses produksi tradisional yang memakan banyak waktu menjadi lebih efisien. Yang kelima, meningkatkan akurasi segmen pasar. Teknologi analitik data untuk melakukan analisis tren dan segmen pasar secara akurat. Dengan demikian, produk dan jasa yang ditawarkan sudah sesuai dengan segmennya. Proses bisnis tidak semata-mata berasal dari intuisi seorang pebisnis saja, namun juga harus melakukan analisa plus dan minus dari produk yang akan perusahaan luncurkan. Yang terakhir, yang paling penting adalah menciptakan pengalaman customer yang baik. Jadi ada customer experience. Perusahaan bisa dikatakan memiliki customer experience yang baik jika mampu memetakan tren kebutuhan dan keinginan konsumen secara akurat. Perlu diketahui, kebiasaan konsumen akan selalu berubah. Pebisnis dituntut untuk melakukan analisa pasar agar bisa mengetahui apa yang sebenarnya konsumen inginkan. Menariknya, proses ini dapat di-cover oleh teknologi transformasi digital. Dengan adanya analisa data, sistem dapat melakukan analisa tren pasar secara akurat dan memberikan suggestion langkah-langkah apa yang perlu diambil. Terima kasih, Syukur. Baik, terima kasih Mbak Gita. Jadi contoh yang paling sering digunakan, kalau misalnya kita ambil contoh dari aplikasi yang bernama Instagram. Jadi di Instagram itu ada fitur namanya Instagram Business, di mana kita bisa membuat akun jualan kita bertransformasi dari penjualan konvensional menjadi penjualan secara digital. Nah, di fitur Instagram Business ini terdapat fitur yang dinamakan sebagai Insight.
Jadi ketika kita melakukan posting, maka Instagram akan secara otomatis menganalisa di jam-jam manakah para pelanggan itu lebih sering melihat produk kita. Nah, dari situlah nanti akan muncul sebuah algoritma baru di mana kita dapat memunculkan produk kita di jam-jam tertentu. Misalkan produknya dari teman saya, dia menjual pakaian secara online. Jadi dia hanya memposting di hari Rabu pada jam 8 malam. Kenapa seperti itu? Karena menurut data analisis dari Instagram bisnis tersebut, di jam 8 malam di hari Rabu itu tracknya sangat besar sekali. Walaupun sebenarnya secara logika di hari-hari yang menjelang libur atau hari-hari kosong itu seharusnya lebih padat tracknya. Tapi pada kenyataannya data mengatakan bahwa di hari Rabu itu justru traffic Instagramnya teman saya itu lebih banyak diakses seperti itu. Nah, ada dampak positif, tentu saja juga ada dampak negatif dari transformasi digital. Nah, maka dari itu kita bahas untuk dampak negatifnya. Nah, untuk dampak negatif akan dibawakan oleh Mas Fajar. Fajar, silakan. Ya, dan dampak negatif transformasi digital ada poin pertama, maraknya pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Dan poin yang kedua adalah rendahnya ketersediaan lapangan kerja. Poin ketiga, maraknya hoax di berbagai kalangan. Poin keempat, timbulnya budaya malas. Dan yang terakhir, poin kelima adalah penipuan digital. Dan kita mulai dari poin pertama. Banyak sekali karya-karya cipta yang sudah ada di dalam internet diperjualbelikan tanpa meminta izin ke pencipta karya tersebut. Misalnya, pembajakan musik, pembajakan film, pembajakan buku cetak, juga merupakan contoh pelanggaran hak cipta. Hal tersebut juga merugikan para pencipta karya. Dan dampak kedua di era digital adalah ketersediaan lapangan pekerjaan non-digital. Hal ini karena kemajuan teknologi digital semakin canggih. Beberapa perusahaan atau organisasi memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan pekerjaan tersebut secara efisien. Misalnya, pekerjaan di pabrik atau industri. Kendaraan bermotor yang memperkerjakan karyawan dengan merakit kini telah diganti oleh robot yang pintar dengan teknologi digital yang canggih dan terorganisir. Dan kemudian contoh lain ialah tenaga kerja pos yang biasanya menyortir surat kini digantikan oleh mesin sortir otomatis yang bisa membaca dan mengurutkan surat lebih cepat. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mas Fajar. Jadi contoh lain yang sekarang sudah dipakai dan sudah banyak banget adalah gardu tol. Jadi di gardu tol itu dulunya ada penjaga tol, di mana ketika kita mau masuk atau keluar tol kita harus bayar atau meminta karcis di gardu tol tersebut. Namun sekarang kita tinggal melakukan tag kartu e-money kita di tempat tap tol tersebut, maka otomatis karcis tersebut akan keluar dan muncul biaya tol tersebut dan sisa saldo kita. Itu adalah contoh transformasi digital di bidang bisnis. Nah, itu saja materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Untuk yang terakhir tentang kesimpulannya, pelaku bisnis retail harus segera melakukan digitalisasi. Jadi pelaku bisnis yang masih menggunakan metode konvensional harus segera bertransformasi ke metode digital. Kenapa? Karena sekarang ini semuanya sudah serba menggunakan teknologi atau serba online. Kemudian melakukan transformasi secara digital, kita juga bisa memperluas pasar kita. Tidak cuma pasar lokal, tapi juga pasar internasional kita bisa jangkau dengan memanfaatkan transformasi digital ini. Tentu saja transformasi digital memiliki efek yang sangat besar, baik secara positif maupun negatif. Efek positifnya pasti juga besar, efek negatifnya juga pasti berdampak besar. Jadi ini tergantung dari perusahaan manakah yang mau diambil, karena sebuah bisnis itu selalu berhubungan dengan sebuah risiko. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk pembaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa.